Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Kiranya bertambah ketakwaan kita kepada Allah dalam setiap kesempatan, bertambah kesyukuran kita atas segala nikmat yang diberikan, bertambah kesabaran kita atas segala derita yang ditimpakan, dan bertambah ketawaduan kita atas segala pencapaian. Siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah karunia itu, dan siapa saja yang kufur, Allah akan ambil karunia itu dari jalan yang tak pernah diperkirakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, intisari khutbah yang singkat ini sudah khatib tulis dan dimuat di Hikbah Republika Jumat. Ayat dan hadisnya pun sudah terkandung di dalam. Kiranya bisa kita ulang, kita baca, dan bisa jadikan pedoman dalam kehidupan. Berjudul Bagai Fata Morgana. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebahagian kecil orang beranggapan bahwa ketika seseorang itu berbuat kebaikan, maka itu akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, terlepas dia beriman atau tidak beriman kepada Allah. Sehingga ada kaum pluralisme mengatakan bahwa tidak penting soal iman itu, yang penting kita berbuat baik saja di hidup ini, maka Tuhan akan membalas kebaikan itu dengan surga. Tidak patut Tuhan nanti memasukkan seorang yang berbuat baik, terkenal baik di dunia ini, dimasukkan ke dalam neraka, karena kebaikannya sudah sepantasnya dibalas dengan surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bacakan surah An-Nur ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zum'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dalam tafsir Jalalain yang dikupas oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin menjelaskan tentang ayat ini, bahwa amalan orang-orang yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, itu nanti seperti fata morgana. Dijelaskan dalam tafsir itu mengatakan seperti bayangan air di tengah padang Sahara yang sangat panas, sehingga orang yang sedang melakukan perjalanan jauh yang kehausan menduga itu adalah air, dan mereka bersegera mencarinya dan mendapatkannya di sana. Dan setelah mereka sampai ke tempat itu, ternyata tidak ada apa-apa, hanya bayangan belaka, hanya ilusi belaka. Dan ketika itu mereka hanya mendapatkan ketentuan, kehausan dan penyesalan. Begitulah amal baik,
yang dilakukan menurut kita dilakukan oleh orang yang tidak beriman dunia, dan mereka menduga telah melakukan banyak kebaikan, nanti di yaumil akhir mereka seperti fata morgana, menganggap dan melihat mereka telah melakukan kebaikan, dan setelah nanti di sana tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya penyesalan. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu guru kehidupan kita Profesor Kiai Haji Didin Hafidhuddin menegaskan tentang ini. Apa kata beliau? Disinilah letak pentingnya iman dalam kehidupan manusia. Iman yang di dalamnya adalah akidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ia seperti pondasi dalam sebuah bangunan. Tidak mungkin berdiri bangunan, dan percuma disiapkan dan ditempatkan berbagai aksesoris yang semahal apapun kalau bangunan itu tidak ada pondasinya, karena dia akan runtuh, hancur, dan tidak mendapatkan apa-apa. Karenanya iman menjadi dasar bagi seorang kehidupan muslim dalam kehidupannya. Kalaupun orang yang tidak beriman itu melakukan perbuatan baik, dia hanya dianggap sebagai kebaikan saja dalam pandangan manusia, tapi tidak menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran selalu disandingkan antara iman dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah jannatun tajari min tahtihal anhar. Dasarnya adalah harus iman kepada Allah, baru perbuatan baik dinilai sebagai amal soleh. Tapi kalau perbuatan baik tidak dilakukan didasari dengan iman, maka perbuatan baik itu hanya sekedar baik saja dalam pandangan manusia, tapi tidak saleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampailah kiranya kita melakukan satu kebaikan, jangankan tidak beriman kepada Allah, kita ria saja pun, kita melakukan perbuatan karena ria dan sum'ah, karena ingin dilihat dan didengarkan orang kepada kita, maka amal ibadah kita seperti debu yang ada di atas batu, lantas datang hujan turun membasahinya sehingga tidak bersisa apa-apa. Apalagi kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya bagi kita, bagi orang tua kita di rumah, bagi kita tokoh masyarakat, apalagi menjelang akhir tahun semacam ini, banyak kegiatan sosial, ada perayaan hari Natal dan pergantian tahun baru yang dilakukan oleh saudara kita kaum Nasrani. Jangan sampai anak-anak kita terpesona dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh siapa saja pun, sehingga mengkikis akidahnya kepada Allah, bahkan ia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena terpesona karena kebaikan-kebaikan dilakukan oleh orang lain. Mari kita tanamkan dengan kuat kepada diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Wahai anakku, sesungguhnya yang paling utama dalam kehidupan kita adalah iman. Dan iman itu berarti tauhid. Tauhid berarti tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dipesankan oleh Luqmanul Hakim dalam surah Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan mensyirikatkan Allah. Karena mensyirikatkan Allah, syirik kepada Allah, menganggap Allah itu tidak esa, dua, tiga atau empat dan segala macamnya, adalah perbuatan yang zalim, dan syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang sangat dahsyat. Sebagai kesimpulan khutbah yang singkat ini, yang pertama adalah betapa pentingnya iman dalam kehidupan umat manusia. Seperti pentingnya pondasi dalam sebuah bangunan. Masjid yang gagah dan kokoh ini tidak akan berdiri kuat kalau tidak ada pondasinya. Karena itulah Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah itu menanamkan akidah tauhid, la ilaha illallah, karena dia akar dalam sebuah pohon. Kalau pohon yang tinggi besar itu tumbuh, pasti akarnya juga menghujam ke perut bumi. Karenanya selalu kita tanamkan dan kita perbaharui dalam diri kita, fa'lam annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ini harus kita selalu tanam dan cek kepada anak-anak kita. Bahkan di ujung kehidupan kita harus kita kumpulkan anak-anak kita dan bertanya kepada mereka, sebagaimana Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, ya bani,
Ya bunayya, faqala li banihi, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah kalau aku mati? Jangan tanya ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kalian makan setelah aku mati. Karena yang paling penting itu adalah akidah tauhid. Masalah kehidupan, kesejahteraan, masalah makan itu penting. Tapi masalah akidah tauhid jauh lebih penting bagi anak kita kehidupan. Yang kedua adalah iman tidak bermakna kalau tidak berwujud amal soleh, dan amal soleh pun tidak bernilai sebagai amal soleh kalau dia itu tidak didasarkan kepada iman. Dia seperti dua sisi mata uang, yang satu sama yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Dan yang ketiga kesimpulannya adalah janganlah mudah kita terpesona dengan kebaikan orang lain. Kita lihat dulu dia beriman atau tidak dia kepada Allah. Di era kemajuan yang sekarang ini banyak sekali yang terlihat indah di hadapan mata kita. Pada sebenarnya itu adalah jebakan agar kita terperosok, agar anak-anak kita hancur lebur. Orang-orang yang tidak suka kepada umat Islam atau tidak suka dengan Islam selalu dipancing dengan keindahan-keindahan mata seperti ilusi. Dan kalau itu terjadi, maka hancurlah anak-anak kita ke depan, dan siapa lagi yang meneruskan generasi kita yang akan datang. Semoga Allah lindungi kita, lindungi keluarga kita, dilindungi para ulama-ulama kita, dilindungi bangsa kita, para pemimpin bangsa ini, agar bisa menjaga iman dan ketakwaan para umatnya, para warga negara. Jangan sampai terkikis dengan sesuatu apapun, sehingga di penghujung hidup kita tetap beriman kepada Allah dan berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.